Bayangkan jika suatu hari Indonesia mengumumkan pembelian jet tempur generasi kelima seperti F-35 atau Su-57. Kabar itu pasti langsung menjadi perhatian dunia dan mengubah keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara. Namun hingga hari ini, Indonesia masih belum memiliki pesawat tempur generasi kelima. Mengapa hal itu terjadi? Apakah karena faktor anggaran, teknologi, atau memang bagian dari strategi pertahanan jangka panjang? Jet tempur generasi kelima bukan hanya lebih cepat atau lebih lincah. Pesawat seperti F-35 dirancang dengan teknologi siluman atau stealth, radar AESA, sensor canggih, kemampuan peperangan elektronik, serta sistem berbagi data yang memungkinkan pilot melihat medan tempur secara lebih lengkap dibanding generasi sebelumnya. Kemampuan inilah yang membuat banyak negara berlomba untuk memilikinya. Namun, memiliki teknologi tercanggih juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Harga pembelian hanyalah permulaan. Negara juga harus menyiapkan biaya operasional, pelatihan pilot, suku cadang, fasilitas pemeliharaan, hingga infrastruktur pendukung selama puluhan tahun. Total biaya kepemilikan bisa jauh lebih mahal dibanding harga pesawat itu sendiri. Selain faktor anggaran, Indonesia juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan armada yang cukup banyak untuk menjaga wilayah udara yang sangat luas. Karena itu, membangun kekuatan udara tidak hanya soal membeli pesawat paling canggih, tetapi juga memperkuat radar, pangkalan udara, sistem pertahanan, logistik, serta kesiapan personel. Ada pula faktor politik internasional. Tidak semua negara bisa membeli jet tempur generasi kelima dengan mudah. F-22 Raptor bahkan tidak pernah dijual keluar Amerika Serikat. Sementara F-35 hanya dijual kepada negara-negara yang memenuhi persyaratan strategis dan mendapat persetujuan pemerintah Amerika Serikat. Artinya, keputusan pembelian tidak hanya bergantung pada kemampuan finansial, tetapi juga hubungan diplomatik dan kepentingan geopolitik. Di sisi lain, Indonesia justru memilih memperkuat armadanya dengan pesawat generasi 4,5 seperti Rafale serta rencana pembelian F-15EX. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 bersama Korea Selatan. Langkah ini memberi kesempatan bagi industri pertahanan nasional untuk memperoleh pengalaman dan penguasaan teknologi, bukan sekadar menjadi pembeli. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi bahwa Indonesia akan membeli F-35, Su-57, atau jet tempur generasi kelima lainnya. Berbagai kabar yang beredar di media sosial masih sebatas spekulasi dan belum dikonfirmasi oleh pemerintah. Pada akhirnya, membeli jet tempur bukan sekadar soal memiliki teknologi paling modern. Keputusan itu harus mempertimbangkan anggaran, kesiapan TNI Angkatan Udara, kemampuan industri pertahanan, hingga strategi jangka panjang negara. Mungkin saja Indonesia akan memiliki jet tempur generasi kelima di masa depan. Namun pertanyaannya, kapan waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah besar tersebut? Bagaimana menurut Anda?